Hola Besti, selamat datang di channel YouTube kita. Circle Gibah. Oke, kali ini kita akan bahas apa nih Kak? Bahas baby blues. Gak bahaya dah. Baby blues ini itu ini sangat ini mengerikan kayaknya loh. kayaknya bakalan lebih banyak yang cerita kamu deh, karena kamu punya anak guys. Aku insya Allah belum kan. Iya, masih belum ya. Baby blues itu setahu aku itu terjadi ketika baru lahiran kan ya. Ya. Karena katanya Mama muda yang ya baru punya mama baby. muda. Karena katanya yang dilihat tuh cuma tembok bayi. Iya gak sih? Iya sih, tapi aku ya nggak ngerasa separah cerita-cerita yang di online itu. Cuman kita sharing aja lah ya, beberapa yang aku alami dan mungkin kakak juga punya kan teman-teman yang ngalamin gitu dan Nanti aku diceritain. bakalan cerita berita yang baru beberapa dekade kemarin viral tentang baby blues. Oke. Tapi cerita dulu kamu. Iya, nah jadi yang aku tahu sih kalau baby blues itu ya emang di luar sana parah banget ceritanya, sampai ada yang kayak mau Stres. bunuh sampai mau Bunuh bunuh babynya. anaknya. Terus dianya juga sampai benturin kepala ke tembok separah itu gitu ya. Karena ya mungkin apa yang dia alami itu kan namanya juga adaptasi ya. Adaptasi itu susah banget menurut aku. Nggak cuma terjadi di ibu-ibu yang baru melahirkan, tapi kita di tempat baru, tempat kerja baru itu kan butuh adaptasi. Itu yang nggak enak adaptasinya. Tapi ini kayaknya beda deh sama adaptasi di tempat kerja gitu gak? Karena dia tuh Iya. ngurus sesuatu yang belum pernah dia urus. Dan itu benar-benar kayak selain membosankan kan emang butuh ilmu. Iya. Bayangin tiap hari tuh kamu cuman lihat anak nangis doang kan. Anak nangis, Iya. terus ngompol, terus BAB, lalu makan, minum kayak gitu-gitu. Iya, terus kalau misalnya dia benar-benar gak dapet support dari orang terdekatnya kan Iya. otomatis dia yaitu kena Nah, baby blues itu. iya betul, itu pasangan kita sangat ngaruh banget sih sebenarnya gitu. Makanya kebanyakan yang mungkin suami-suami ya udah taunya hanya cari nafkah doang, nyampe rumah dia leha-leha, nggak mau bantu pekerjaan istri atau nggak mau bantu ikut ngurus anak, itu yang mungkin akan makin menjadi-jadi. Nah kebetulan ya aku itu suami support gitu ya, jadi kita urus berdua, makanya nggak Tapi terlalu kan nggak ngerasain. semua pasangan yang mendapatkan suami yang support tadi. Nah itu pentingnya kita ngobrolin sama suami kan, kayak ini anak kita berdua, ini anak ini mau dijadiin apa nantinya, kan itu tergantung orang tua ya. Apalagi kita misalnya nikah dengan pilihan kita sendiri, kan itu pasti bisa lah diobrolin. Jadi sama-sama capek pastinya, kayak suami pulang kerja capek, istri ngurus Habis anak ngurus capek, rumah juga. capek. Dia juga butuh healing loh gitu. Jangan dikira kita ngurus anak itu Udah ya healing gitu udah kan. healing, no. Ya itu bagian dari rutinitas alias pekerjaan, kayak kita sama bekerja di tempat kerja itu kayak gitu. Makanya kita butuh mungkin kalau weekend atau hari libur Itu kita kayak healing. main kayak ke mall Betul, gitu kan. ke mall atau mungkin ya minimal kalau kalau aku gitu ya, jangan di rumah lah, kita keliling di komplek lah. Tapi kalau Ke bundaran gitu. buat yang barusan punya baby nggak bisa ke alam-alam gitu kan, dia digigit nyamuk aja udah khawatir. Oh gitu, Kalau itu ke alam-alam tergantung, itu gitu tergantung kan. orang tua sih ya, yang terlalu banget menjaga kayak gitu, itu tergantung. Tapi kalau aku los aja wes, kayak gitu los. Jadi jangan terlalu khawatir lah, orang anak kita itu bukan milik kita kok, milik Allah gitu loh. Nanti dia juga gede akan pergi. Ada emang beberapa pasangan dia tuh yang sadar akan hal-hal seperti ini, dan ada juga yang nggak sadar. Jadi seorang istri tuh kayak terbebani sekali gitu loh dengan beberapa tugas yang sudah harus disematkan ke dia. Oh jadi intinya dari awal mindsetnya udah, aku jadi istri aku ngerjain A B C D E F Iya, sampai. dan juga si suami yang nggak paham tentang hal itu. Nah Bahkan itu ternyata bahaya sekali. Nah, ini berita yang mau aku bahas nih. Beberapa waktu yang lalu, ini sih aku nemunya beritanya di luar negeri kan. Tapi kalau di Indonesia mungkin juga banyak, cuma aku belum lihat. Jadi ada sosok istri, dia punya anak satu yang udah usia balita. Habis itu dia hamil lagi dan melahirkan. Nah, dia waktu melahirkan itu dirasa suami tuh sehat karena si suami ternyata juga support. Tapi karena si anak yang pertama ini diurus sama suami, karena dia ngurus baby yang baru, dia tuh ngerasa gagal jadi ibu. Nah, ini loh, kok bisa dia punya pikiran gagal jadi ibu. Akhirnya dia bunuh diri.
Overthinking berarti Iya, ya. jadi dia habis ngurus anak kedua, dia ngerasa nggak bisa ngurus anak yang pertama, dia merasa gagal jadi ibu. Habis itu dia akhirnya OVT plus kena baby blues tadi, dan akhirnya dia bunuh diri. Padahal si suami juga sudah support. Nah, itu gimana? Itu kalau menurutku pribadi ya, itulah pentingnya di sini kita punya iman gitu loh. Jadi Tapi kalau dia bukan orang yang beragama taat, iya, ada juga nggak nih. harus taat beragama sih, maksudnya di agama apapun dia kan diajari dia itu hidup nggak hanya dia sendiri, dia punya Tuhan, dia bisa mengadu ke Tapi Tuhan ada juga kayak Kak, gitu. kalau kali ini tuh dia mikir apa di dunia kita itu juga ada ternyata yang namanya psikolog gitu loh. Psikolog, iya. Jadi sebenarnya kan kalau orang udah nggak bisa ngatasi pikirannya sendiri, nggak bisa nenangin diri sendiri, kan butuh bantuan orang lain ya. Iya, siap. Kalau di kita mungkin, kalau di agama kita ya ngaji gitu kan. Kita sebenarnya itu kalau menurut aku esensinya ngaji itu karena kita bisa sharing beban kita, pengalaman kita sama orang lain. Misalnya, oke lah aku nggak punya circle yang bisa ngaji nih, atau nggak kenal ustazah atau apa gitu ya, nggak tahu ustadz, nggak tahu pengajian, kan kita punya teman, kita bisa sharing Jadi loh. Siapa sebenarnya tahu kalau dalam ilmu agama tuh kita bisa sharing apapun kan sama iya teman-teman bener. ngaji Jadi, kita. siapa tahu apa yang nggak kita punya, yang nggak kita miliki ilmunya atau solusinya bisa didapat dari orang lain gitu loh. Siap. Kan bisa didapat Tapi dari ini juga, pasangan Kak. sebenarnya kan, kalau kita cerita sama pasangan, Iya, kalau nggak sama siap, siap. teman gitu. Tapi ini juga ternyata bukan hanya suami yang support, tapi lingkungan keluarga juga harus support banget. Soalnya ada nih suami udah support nih, tapi lingkungan misalnya orang tua dan mertua tuh kayak semakin malah menyepelekan kita. Lo kok masih gini, lo kok kayak gini, lo kayak gini, kan akhirnya kita kena baby blues juga. Ya, nah itu pentingnya menurut aku dari awal menikah kita udah punya keputusan untuk menjauh. Maksudnya ya gimana ya, misah gitu loh, jangan tinggal di rumah orang tua. Kayaknya poinnya penting banget ya. Iya, Nggak itu tinggal ambil serumah. keputusan. Ya, ambil keputusan untuk udah apapun yang terjadi kita ambil keputusan ya. Berarti kan kita udah harus siap untuk ya cari duit lebih ya kan, untuk bayar kontrakan atau kosan kayak gitu. Jadi untuk apa mental health kita sebenarnya. Jadi di awal kita kerja keras lebih banget. terjaga sih Iya. kalau keluar dari lingkungan Iya, keluarga. makanya healing itu mahal ya, karena mental health ya mahal memang ya. Daripada kita jauh-jauh healing ke Bali, ya kita ambil keputusan untuk ngontrak atau ngekos kayak gitu dari awal. Kayaknya daripada bayar psikolog harganya yang lumayan, Iya. mending healing deh Kak. Iya, Seneng tahu. Iya bener, iya kan healingnya orang beda-beda ya. Ada yang harus ke hotel, ada yang ke pantai, ke gunung. Nah daripada sebelum jauh ke sana, karena kita ngurus baby, masa iya kita harus ke gunung, ke pantai, kan nggak mungkin setiap weekend kayak gitu kan. Ya mending ambil keputusan dari awal nikah, udah ambil keputusan kita hidup berdua gitu loh, mau ngekos mau Tapi itu ngontrak. diobrolin berdua sama Diobrolin, pasangan. iya dong pastinya. Bukan langsung ambil keputusan yang satu kita pihak, mau. enggak ya, memang ambil keputusan nanti kita akan begini ya, planningnya udah di awal gitu loh. Jadi ini konsekuensinya baby blues jadinya gak bahaya apa gimana? Ya tergantung sudut pandang masing-masing orang. Tapi Kalau nggak semua orang kena baby blues kan? pasti ada yang kena, tapi itu ada yang minim, ada yang sedang, ada yang parah gitu Kak. Levelnya beda-beda, tergantung level. tergantung kita menyikapinya, tergantung pasangan kita support atau enggak Dan kayak lingkungan gitu. keluarga. Kalau menurut aku, kalau kita misah kan lingkungan keluarga nggak terlalu ngaruh, karena dia hanya datang waktu awal kita lahiran sehari 2 hari gitu. Habis Kalau itu, itu ngaruhnya kalau yang tinggal sama keluarga. yes betul gitu. Itu kembali lagi ke kakak ya, karena udah berani ambil keputusan. Mungkin aku lebih hemat tinggal sama orang tua, ya silahkan nanti kalau ada konsekuensi di akhir Hemat uang, bahaya nanti di juga, mental. iya nggak apa-apa juga gitu. Ada juga yang welcome kok, keluarganya Oh baik, iya, malah ada juga, ada bantu juga. ngomong Kak, kan enak ya. Lumayan. Lumayan gitu. Itu sih Kak dari aku ya. Jadi buat teman-teman sangat baik untuk mengatur mental health-nya buat kalau yang habis lahiran ya. Biar benar-benar nggak kena level yang tinggi di baby Betul. blues karena membahayakan ibu dan anak. Iya. Harus diingat juga apa kesukaan kita, itu jalani aja, ikuti aja. Mungkin suka ngafe, suka nge-mall, ya ayo ajak pasangan gitu Iya, loh. siap. Jangan dibebankan di pikiran. Iya, Oke, jangan kali sampai- ini tuh aja dulu deh.
Oke Kak, terima kasih ya atas sharingnya malam ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat Kakak, buat kita semua, buat teman-teman ya, dan bestie-bestie yang dengerin. Jangan lupa like, comment, and share ya. Siapa tahu ada teman kamu yang butuh nih. Thank you.